Hey yo, what's up mame semua sobat Elis teman-teman, kalian berada balik lagi bersama gue di updatean game NFT Plan versus Hunted. Di sini ada dua hal yang mau gue beritahukan kepada kalian. Yang pertama ialah teman-teman, bahwasannya akan diterapkan mekanisme ataupun fitur dari PvE itu di pertengahan Oktober nanti. Jadi PvE itu yang gimana bang? PvE itu yang kurang lebih kayak gini, dimana kita itu mempertahankan modern tree kita dengan nge-setup beberapa plan untuk melawan para undead, dan disitu hadiahnya yaitu token PVU, dan hadiah yang didapat yaitu token PVU-nya nanti teman-teman itu bakalan banyak banget di in game-nya. Jadi kalau kita bisa nyelesain semua wave, semua gelombang, itu kita bisa dapat 5 token PVU lebih ya dalam satu kali permainan di beberapa gelombang. Itu memang banyak banget. Dan memang untuk game NFT Plants vs Undead ini sebenarnya yang lebih diutamakan teman-teman. Sebenarnya yang lebih diutamakan itu sebenarnya fitur PvE-nya ini. Jadi kan Plants vs Undead ini kan menganut skema tower defense. Jadi memang ini sebetulnya yang memang diutamakan ataupun difokuskan oleh pihak developer. Makanya ketika ini udah launching nanti, untuk yang mode farmnya, untuk mode yang swap late PVU-nya itu bakalan dikurangi banyak banget. Seperti sekarang nih, udah ada update terbaru yang kedua yang mau gue beritahukan kepada kalian. Bahwasannya akan ada perubahan dari base rate-nya. Ini. After some internal discussion, ya ini internal konyol lah menurut gua. Ya sebenarnya nggak konyol sih, karena memang developer itu mereka yang pertama mereka mengutamakan long term. Jadi gimana caranya developer berpikir biar game ini itu bisa umurnya panjang, bisa 3, 5, 10 tahun ke depan. Dan yang kedua, memang gamenya itu bukan game yang cuman swipe lead to PVU ataupun cuma nyiram-nyiram doang. Sebenarnya bukan itu konsep yang utama dari gamenya. Makanya gue sih memaklumi sih apabila mereka merubah dari base rate-nya, yaitu dari swapping lane-nya dari 150 menjadi satu token PVU itu menjadi 500 lane, itu menjadi satu token PVU itu untuk swappingnya ya. Jadi ini udah perubahan yang menurut gue tertinggi lah untuk dalam hal swapping ya. Dan ini bakalan diterapkan 00 UTC ini teman-teman, 00 UTC itu jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi di tanggal 23 ataupun today itu udah mulai diterapkan untuk base rate 500 Le itu sebanding dengan satu token PVU. Itu menurut gua iya wow banget gitu, tinggi banget, apalagi memang fitur PVE-nya belum bisa kita akses. Di sini gue sendiri ngalamin sebuah kesedihan dalam artian gue seharusnya tadi dini hari bisa nge-swap sekitar 3.000 le lah, 3.000 le, atau pendapatan gue sekitar 1,5 juta ke atas deh pokoknya. 1,5 juta ke atas lah pendapatan gue. Nah, cuman karena NFT plan gua ini terlambat terlambat nge-grow-nya, terlambat menjadi plan-nya dari bibit ke plan. Jadi pada saat grup gua udah selesai pindah ke grup 2, dan ternyata setelah selesai itu baru plan gua itu dia udah nge-grow, dia udah tumbuh jadi NFT plan itu dini hari tadi. Dan sekarang ini udah nggak kekejar karena grup satunya itu di jam 8 nanti teman-teman. Jadi gue cuman bisa dapat sekitar 6 token PVU ya. Itu menurut gue yes, parah banget lah. Oke, di sini mau gue lanjutin juga. Jadi ini yang informasi yang pertama, beta test for PVP mode will still be released in mid October. Jadi pertengahan Oktober nanti untuk beta test dari PVP-nya teman-teman. Dan juga bakalan ada updatean nanti di Farm 3.0, di mana di Farm 3.0 ini lebih mengedepankan untuk fitur PVP sama PvE modenya teman-teman. Jadi itu yang lebih dikembangkan oleh pihak developernya nanti. Dan kemungkinan ini dari informasi yang gue dapet juga, kemungkinan untuk fitur PVP dan PvE-nya
itu bakalan rilis bersamaan di pertengahan Oktober nanti. Makanya di awal gue bilang PVE-nya bakalan muncul di pertengahan Oktober. Jadi memang untuk PVP-nya itu kemungkinan besar muncul di pertengahan Oktober. Begitu juga dengan PVE-nya. Jadi kita tungguin aja untuk updatean di Oktober nanti. Dan dampak dari swapping ini, swapping Leto PVU yang dipersulit 500 Li menjadi satu token PVU, ialah terjun bebasnya harga, teman-teman. Terjun bebasnya harga token PVU ya. Tapi untuk terjun bebas harga ini dari $8 menjadi 3, ini sebenarnya karena terpengaruh sama bad new dari BTC juga, teman-teman. Karena BTC juga ataupun banyak market lain juga yang memang lagi karena koreksi parah banget. Jadi memang dari in game-nya juga dia bad new, kemudian dari BTC-nya juga bad new. Jadi untuk PVU ini dia kena hantam dua bad new, makanya dia maklum lah kalau untuk harganya dia bakalan turun. Nah, ini sebenarnya ya tetap Dior kalau misalnya kalian mau entry, tapi bagi gue ini harga yang bagus banget kalau misalnya kita mau entry. Apalagi kalau dia bisa sampai ke $2 ya, itu udah harga aman banget lah untuk token PVU ya. Karena nanti di Oktober dia pasti tokennya bakalan naik lagi. Jadi sementara ini dua hal itu yang bisa gue bagikan ke kalian. Terus pendapat lo gimana bang tentang keadaan sekarang ini gitu? Pendapat gue yang jelas gini, tetap aja kalian mainin, jangan dijual NFT plan yang udah kalian dapat baik secara free ataupun ngebeli, jangan dijual. Karena dari gamenya sendiri ini bakalan potensi cuan banget. Karena untuk fitur PvE ataupun PvP-nya nanti itu kita bakalan bisa dapat banyak banget eh, token-token PVU. Bahkan dalam satu kali permainan di beberapa gelombang kita bisa dapat 5 token PVU, yang mana 5 token PVU itu kalau di mode farm itu dapatnya butuh waktu berhari-hari, apalagi dengan fitur swap sekarang. Jadi kalau fitur swap sekarang ini seenggaknya kita butuh sekitar seminggu untuk dapat pendapatan bersih 5 token PVU ya. Jadi seminggu itu kita bisa dapat 5 token PVU, itu pendapatan bersih. Tapi tetap pendapatannya nggak maksimal sekarang ini karena harga tokennya lagi dump jauh banget. Jadi memang mau nggak mau harapan kita yang pertama kita harus nabung Le untuk beli sapling, beli 100 sapling. Kemudian kita tukarkan NFT plan dan perbanyaklah NFT plan kalian, teman-teman. Perbanyaklah NFT plan kalian untuk melakukan eh, pembelian dan juga untuk mengikuti dari PVP dan PVE-nya. Jadi itu dia untuk update pada kesempatan kali ini dan juga pendapat gua dan juga saran gua. Mudah-mudahan didengar sama kalian, juga diikuti. Jadi jangan dijual NFT plan-nya, kalau bisa ditambah terus. Yang jelas nanti fitur PVP dan PVE-nya bakalan ngenakin banget bagi semua player. Percaya aja sama gua. Kalau sekarang sih memang kerasa kerasa menyakitkan karena kita masih bergantung di swap to PVU. Itu kan sumber cuan kita kan bergantungnya di situ. Makanya kita berpikir PVU sekarang eh, ini kacau banget gitu, kacau banget. Itu yang kita pikirin sekarang karena kita bergantung pada fitur yang memang lagi dibuat susah sama developer. Tapi nanti begitu rilis fitur yang terbaru yaitu fitur PVP dan PVE, gue yakin banget bakalan banyak banget orang-orang yang bakalan ngejilat ludahnya sendiri, yang tadinya ngejelekin pada akhirnya mereka akan ngebagus-bagusin. Jadi memang ya seperti itulah kehidupan, selalu ada orang yang dengan cepatnya ngejelek-jelekin sesuatu padahal mereka tidak mempelajarinya dengan baik dan benar. Dan semoga informasi ini bermanfaat, bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kalian tentang kondisi-kondisinya dan juga bisa memberikan sedikit pengambilan keputusan bagi kalian ke depannya harus gimana dan ngapain aja nanti di game NFT Plan vs 100. Dan juga makasih yang udah nonton sampai akhir video, dan apalagi yang selalu dukung dan support gue di channel YouTube ini.